Suamiku dosen diam-diam selingkuh dengan mahasiswi cantik hingga nginep ke hotel. Ku balas dia sampai sengsara. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Nadia, adalah seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun. Sudah 10 tahun aku menikah dengan Bayu, seorang dosen tetap di salah satu universitas ternama di kota kami. Kehidupan rumah tanggaku selama ini berjalan cukup harmonis, setidaknya menurut pandangan banyak orang. Bayu adalah pria yang bertanggung jawab, penyabar, dan sangat mencintai keluarganya. Atau setidaknya itulah yang selalu aku yakini. Kami memiliki seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, Dava, yang kini duduk di bangku sekolah dasar. Kehadirannya menjadi pelengkap kebahagiaan rumah tangga kami. Aku sendiri memilih untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, mengurus Dava dan memastikan rumah tetap nyaman untuk ditinggali. Sejujurnya, ada saat-saat di mana aku rindu bekerja dan bersosialisasi seperti dulu. Tapi Bayu selalu mengatakan bahwa tugasku di rumah jauh lebih penting daripada karir di luar sana. Rutinitas sehari-hariku sederhana. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi keluargaku. Bayu adalah orang yang sangat disiplin soal waktu. Pukul 7 pagi, dia sudah siap dengan pakaian rapi, membawa tas kerjanya, dan berangkat ke kampus. Aku biasa mengantar Dava ke sekolah setelah itu, lalu kembali ke rumah untuk mengurus pekerjaan rumah atau sekadar menikmati waktu sendirian sebelum si kecil pulang. Bayu jarang pulang larut malam. Dia bukan tipe suami yang suka keluar rumah tanpa alasan jelas. Jikapun harus pulang lebih malam, biasanya dia akan memberitahuku terlebih dahulu. Namun, satu hal yang aku sadari dari suamiku adalah dia bukan orang yang banyak bicara. Di rumah, dia lebih sering menghabiskan waktu dengan membaca buku atau memeriksa tugas mahasiswa. Jika aku mencoba mengajaknya berbincang tentang sesuatu di luar pekerjaannya, dia hanya menanggapi singkat. Aku pikir itu hanya karena dia memang orang yang pendiam. Meskipun begitu, aku selalu percaya pada kesetiaan Bayu. Dia pria yang berpendidikan, selalu memegang prinsip, dan tampaknya sangat menghargai keluarga. Bayu berusia 38 tahun, 3 tahun lebih tua dariku. Dia adalah pria yang cukup menarik dengan perawakan tinggi dan wajah khas orang intelektual. Berkacamata, berpenampilan rapi, dan selalu menjaga sopan santun dalam berbicara. Ketika masih berpacaran dulu, banyak teman-temanku yang iri karena aku bisa mendapatkan pria secerdas dan sebaik Bayu. Sebagai dosen, Bayu cukup dihormati di kampusnya. Mahasiswanya sering mengatakan bahwa dia adalah sosok dosen yang disiplin tetapi tetap adil. Aku sering mendengar cerita-cerita tentang mahasiswa yang mengaguminya karena cara mengajarnya yang tegas tetapi tidak membebani. Bahkan, beberapa koleganya pun mengatakan bahwa Bayu adalah salah satu dosen terbaik di jurusannya. Namun, satu hal yang aku sadari sejak dulu, Bayu bukan tipe orang yang suka membicarakan pekerjaannya di rumah. Jika kutanya bagaimana harinya di kampus, jawabannya seringkali hanya, biasa saja, atau, banyak tugas yang harus diperiksa. Tidak pernah ada cerita tentang mahasiswa tertentu, atau kejadian menarik di kelas. Aku tidak pernah terlalu mempermasalahkan hal itu. Aku pikir, mungkin Bayu memang tipe pria yang lebih suka memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Lagi pula, selama ini aku tidak pernah menemukan alasan untuk meragukan kesetiaannya. Sebagai seorang dosen, Bayu memiliki banyak kolega yang sebagian besar juga berprofesi sebagai akademisi. Aku sering bertemu dengan beberapa di antaranya saat menghadiri acara kampus atau pertemuan keluarga dosen. Mereka semua tampak menghormati Bayu dan sering memujinya sebagai sosok yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun, yang menarik perhatianku adalah fakta bahwa di kampusnya, ada banyak mahasiswi muda yang cantik dan berpenampilan menarik.
Tentu saja, ini hal yang biasa di lingkungan universitas. Tetapi aku pernah berpikir, apakah Bayu pernah merasa tergoda? Setiap kali aku mengungkit hal ini secara bercanda, Bayu hanya tertawa kecil dan berkata, "Aku kan sudah punya istri yang lebih cantik di rumah." Aku percaya kata-katanya, meskipun di dalam hati, aku tahu bahwa godaan bisa datang kapan saja. Dalam 10 tahun pernikahan, aku merasa hubunganku dengan Bayu cukup baik, meskipun tidak bisa dibilang sempurna. Kami jarang bertengkar, tetapi juga jarang menunjukkan kemesraan seperti dulu. Aku merasakan ada sedikit jarak yang terbentuk di antara kami, tetapi aku menganggap itu hal yang wajar dalam rumah tangga yang sudah berjalan lama. Aku juga mulai menyadari bahwa akhir-akhir ini Bayu lebih sering sibuk dengan pekerjaannya. Kadang, dia membawa laptop ke kamar dan bekerja hingga larut malam. Ketika kutanya, dia hanya menjawab bahwa ada banyak revisi tugas mahasiswa yang harus diperiksa atau jurnal yang harus dikoreksi. Aku tidak pernah mencurigai apapun. Bagiku, Bayu tetaplah suamiku yang setia, pria yang selalu menomorsatukan keluarga. Namun, aku tidak tahu bahwa ada sesuatu yang diam-diam mulai berubah dalam kehidupan kami. Sesuatu yang akan mengguncang keyakinanku dan membuatku mempertanyakan semua yang pernah aku percaya tentang pernikahan ini. Hari itu, suasana di kampus terasa lebih ramai dari biasanya. Mahasiswa berkumpul di berbagai sudut, sebagian sibuk mengobrol, sebagian lagi sibuk dengan tugas mereka. Bayu melangkah menuju ruang dosen dengan tenang, seperti biasa. Ia bukan tipe orang yang suka berlama-lama berbincang di lorong atau bersosialisasi tanpa alasan yang jelas. Sampai hari ini, rutinitas Bayu di kampus tidak banyak berubah. Mengajar, memeriksa tugas, menghadiri rapat dengan rekan dosen, lalu pulang. Namun, ada satu hal yang tidak ia sadari, sesuatu yang secara perlahan mulai mengusik ketenangannya. Hari itu adalah hari pertama Bayu mengajar kelas baru di semester ini. Mahasiswa baru terlihat bersemangat, beberapa tampak gugup, dan sisanya sibuk berbicara dengan teman sebangku mereka. Bayu masuk ke kelas dengan langkah tenang, meletakkan buku catatannya di meja, lalu mulai memperkenalkan diri. "Selamat pagi, semuanya. Nama saya Bayu Pratama. Saya akan menjadi dosen mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik." Beberapa mahasiswa terlihat mengangguk, ada yang mencatat, dan ada juga yang hanya memperhatikannya dalam diam. Bayu mulai menjelaskan silabus mata kuliah yang akan mereka pelajari. Kelas berjalan seperti biasa, sampai akhirnya sesi perkenalan mahasiswa dimulai. Satu persatu mahasiswa memperkenalkan diri. Beberapa melakukannya dengan cepat dan singkat, sementara yang lain berbicara lebih panjang. Sampai akhirnya, seorang mahasiswi berdiri dari kursinya. Suaranya terdengar lembut namun percaya diri. "Selamat pagi, Pak. Nama saya Karina Putri." Bayu mengangkat pandangannya, dan seketika matanya bertemu dengan sosok yang berdiri di hadapannya. Karina Putri. Nama itu terasa asing di telinga Bayu, tetapi wajahnya langsung mencuri perhatian. Mahasiswi itu memiliki rambut panjang hitam yang tergerai rapi, kulitnya cerah, dan matanya tajam. Dia tampak berbeda dari kebanyakan mahasiswi lain di kelas itu. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena cara bicaranya yang tenang dan penuh keyakinan. "Saya mengambil jurusan ini karena memang tertarik dengan bidang akademik yang Bapak ajarkan," lanjutnya. Bayu mengangguk kecil. "Baik, Karina. Selamat bergabung. Semoga bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik." Setelah itu, kelas kembali berjalan seperti biasa. Namun, di dalam benaknya, Bayu menyadari sesuatu. Karina memiliki aura yang tidak biasa. Sesuatu dalam dirinya menarik perhatian, meskipun Bayu sendiri tidak bisa menjelaskan apa itu. Hari-hari berlalu, dan Bayu semakin terbiasa dengan keberadaan Karina di kelasnya. Mahasiswi itu selalu hadir tepat waktu,
duduk di barisan depan, dan tidak pernah terlihat bermain ponsel atau berbicara saat ia mengajar. Setiap kali Bayu mengajukan pertanyaan, Karina selalu mampu menjawab dengan baik. Hingga suatu hari, setelah kelas selesai, Karina menghampiri mejanya. "Pak Bayu, boleh saya bertanya?" Bayu mengangkat wajahnya. Karina berdiri di hadapannya, membawa buku catatan dengan ekspresi serius. "Tentu. Apa yang ingin kamu tanyakan?" "Saya sedikit kesulitan memahami materi tadi. Ada beberapa poin yang saya rasa kurang jelas." Bayu mengangguk dan mengambil pulpen. Ia mulai menjelaskan ulang poin-poin yang Karina tanyakan, dan gadis itu mendengarkan dengan seksama. "Terima kasih, Pak. Penjelasan Bapak sangat membantu," ujar Karina setelah beberapa menit. "Sama-sama. Kalau ada pertanyaan lain, silakan tanyakan kapan saja," jawab Bayu. Karina tersenyum tipis, lalu pergi meninggalkan ruangan. Bayu memperhatikannya sejenak sebelum kembali mengemasi barang-barangnya. Entah kenapa, sejak hari itu, nama Karina mulai terselip dalam pikirannya. Hari demi hari, Bayu mulai menyadari bahwa Karina bukan hanya sekadar mahasiswi yang cerdas. Gadis itu juga selalu menunjukkan sikap yang berbeda dibandingkan dengan mahasiswa lainnya. Ketika Bayu masuk kelas, Karina selalu menjadi orang pertama yang menyapanya dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Pak," sapanya setiap kali mereka bertemu. Ketika sesi diskusi berlangsung, Karina selalu menjadi yang paling aktif, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar memperhatikan semua yang Bayu katakan. Bahkan, suatu hari saat Bayu keluar dari ruang dosen, ia melihat Karina berdiri di dekat tangga, menunggunya. "Pak, boleh saya berjalan bersama?" tanyanya dengan santai. Bayu mengangguk tanpa berpikir panjang. "Tentu. Kamu ada kelas setelah ini?" "Tidak, Pak. Saya hanya ingin ke perpustakaan." Mereka berjalan beriringan, membicarakan topik akademik. Tidak ada yang aneh, setidaknya saat itu. Namun, bagi Bayu, interaksi itu meninggalkan kesan yang berbeda dari biasanya. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai lebih memperhatikan Karina. Bukan karena ia ingin, tetapi karena gadis itu selalu berhasil menarik perhatiannya. Sampai suatu hari, saat kelas hampir selesai, Bayu tanpa sengaja menangkap tatapan Karina yang berbeda. Saat mahasiswa lain sibuk mencatat atau membereskan barang-barang mereka, Karina tetap duduk diam, menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bayu merasa ada sesuatu di balik tatapan itu. Sesuatu yang berbeda. Namun, ia mengabaikannya. Ia tidak ingin berpikir yang aneh-aneh. Bagaimanapun, Karina hanyalah seorang mahasiswi. Hanya seorang mahasiswa biasa. Atau mungkin tidak? Bayu bukan pria yang mudah tergoda. Selama ini, ia selalu menjaga batas antara profesionalitas dan kehidupan pribadinya. Baginya, mahasiswa tetaplah mahasiswa, dan ia hanyalah seorang dosen yang bertugas mengajar serta membimbing mereka. Namun, sejak kehadiran Karina, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Awalnya, Bayu menganggap ketertarikannya pada Karina sebagai hal biasa. Mungkin hanya rasa kagum terhadap mahasiswi yang cerdas dan penuh semangat. Namun, semakin sering mereka berinteraksi, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh. Bayu mulai menyadari bahwa tanpa ia sadari, ia kerap mencari Karina di dalam kelas. Setiap kali ia masuk ruangan, matanya secara otomatis mencari sosok gadis itu. Ia merasa sedikit kecewa jika Karina tidak hadir, dan merasa lebih bersemangat saat melihatnya duduk di barisan depan dengan senyum yang selalu siap menyambutnya. Tak hanya itu, ia juga mulai lebih memperhatikan cara Karina berbicara, cara gadis itu menyampaikan pendapatnya dengan penuh percaya diri, dan bahkan bagaimana ia tersenyum setiap kali Bayu menjelaskan sesuatu. Perasaan ini mengganggunya. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Batinnya. Ia sudah menikah selama 10 tahun dengan Nadia, istrinya.
Mereka memiliki kehidupan yang stabil dan bahagia, setidaknya di mata banyak orang. Namun, kehadiran Karina mulai menggoyahkan sesuatu dalam dirinya. Suatu hari, setelah kelas selesai, Karina kembali menghampiri mejanya. "Pak, saya boleh bertanya sesuatu?" Bayu menoleh dan tersenyum tipis. "Tentu. Ada yang kurang jelas dari materi tadi?" Karina menggeleng. "Bukan tentang materi, Pak. Saya hanya ingin tahu pendapat Bapak tentang sebuah penelitian yang saya baca tadi malam." Bayu terkejut. Jarang ada mahasiswa yang benar-benar berdiskusi di luar materi yang ia ajarkan. Ia tertarik. "Penelitian tentang apa?" tanyanya sambil menutup bukunya. Karina duduk di bangku depan, menyandarkan tangan di meja dengan ekspresi serius. "Ini tentang hubungan psikologis antara seorang guru dan muridnya. Saya membaca bahwa dalam beberapa kasus, ada murid yang secara tidak sadar mengagumi gurunya, dan itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam." Bayu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Menarik," jawabnya sambil berusaha tetap tenang. "Dan menurutmu?" Karina tersenyum. "Saya rasa, dalam dunia akademik, batas itu harus tetap ada. Tapi manusia tetap manusia, bukan? Terkadang perasaan bisa berkembang tanpa kita sadari." Bayu terdiam. Ada sesuatu dalam cara Karina berbicara yang terasa begitu menggoda, tetapi tetap terbungkus dalam kesan akademis yang profesional. Ia tahu, seharusnya ia hanya menganggap ini sebagai diskusi biasa. Tapi entah mengapa, ia merasa bahwa pembicaraan ini lebih dari sekadar teori. Sejak hari itu, Bayu mulai merasa gelisah. Di rumah, ia mulai sering melamun. Bahkan Nadia beberapa kali menyadarinya. "Mas, kenapa? Kelihatan capek banget akhir-akhir ini," tanya istrinya suatu malam. Bayu menggeleng. "Enggak. Cuma banyak tugas mahasiswa yang harus diperiksa." Ia berbohong. Yang sebenarnya mengganggunya adalah pikirannya yang terus-menerus kembali pada sosok Karina. Setiap kali ia bersama Nadia, ia merasa bersalah. Istrinya tidak pantas mendapatkan suami yang pikirannya terpecah seperti ini. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan perasaannya, semakin kuat pula rasa itu tumbuh. Pada suatu sore, saat Bayu hendak pulang dari kampus, ia melihat Karina berdiri di depan gerbang, tampak seperti sedang menunggu seseorang. Karina melihatnya dan tersenyum. "Pak Bayu, mau pulang?" Bayu mengangguk. "Iya. Kamu sendiri kenapa masih di sini?" "Saya sedang menunggu ojek online, tapi sinyal saya jelek. Jadi agak lama proses pemesanannya." Bayu ragu sejenak, lalu tanpa sadar berkata, "Kalau searah, saya bisa mengantarmu." Karina tampak terkejut sejenak, lalu tersenyum. "Serius, Pak?" Bayu mengangguk. Ia tahu ia seharusnya tidak menawarkan itu. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Dan tanpa bisa ia hindari, sore itu menjadi awal dari kedekatan yang semakin sulit ia kendalikan. Bayu semakin sulit mengabaikan perasaannya. Ia tahu seharusnya ia tetap menjaga batas sebagai seorang dosen, sebagai seorang suami, tetapi semakin ia berusaha menjauh, semakin kuat pula daya tarik yang dirasakannya terhadap Karina. Awalnya, semua masih dalam batas wajar. Karina hanya seorang mahasiswi yang cerdas dan rajin, dan Bayu hanya seorang dosen yang mengapresiasi kecerdasan itu. Tapi lambat laun, Bayu menyadari bahwa interaksi mereka bukan lagi sekadar antara dosen dan mahasiswa. Ada sesuatu yang lain di antara mereka. Sesuatu yang tidak berani ia akui, tetapi juga tidak bisa ia sangkal. Setelah kejadian di depan gerbang kampus, di mana Bayu menawarkan tumpangan kepada Karina, hubungan mereka semakin dekat. Bayu memang tidak mengantarnya setiap hari, tetapi beberapa kali setelah kelas selesai, Karina sering menghampiri dan mengajaknya berbincang. Awalnya, pembicaraan mereka masih seputar akademik. Namun, perlahan,
Topik yang mereka bahas mulai berubah. "Pak Bayu, Bapak sudah menikah berapa lama?" tanya Karina suatu sore saat mereka duduk di taman kampus. Bayu menatapnya sesaat sebelum menjawab, 10 tahun. Karina tersenyum kecil. "Lama juga, ya. Berarti Bapak menikah muda." Bayu mengangguk. "Bisa dibilang begitu. Dulu aku dan istriku menikah setelah aku menyelesaikan S2. Waktu itu rasanya seperti keputusan yang tepat. Dan sekarang?" Karina menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Bayu terdiam. Ia tahu ia tidak boleh berkata sesuatu yang akan membuka celah lebih dalam. "Sekarang, ya, semuanya berjalan seperti seharusnya," jawabnya hati-hati. Karina tersenyum tipis, tetapi tatapannya mengatakan hal lain. "Kadang aku berpikir, apakah cinta itu selalu bisa bertahan setelah pernikahan? Atau mungkin, di suatu titik, seseorang bisa merasa kehilangan sesuatu dalam hidupnya?" Gumam Karina pelan, seolah berbicara untuk dirinya sendiri. Bayu tidak menjawab. Kata-kata Karina seperti membangunkan sesuatu dalam pikirannya. Sesuatu yang selama ini ia hindari untuk dipikirkan. Setelah percakapan itu, Bayu semakin sering memikirkan Karina. Gadis itu bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan penuh pesona. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa seperti magnet, membuat Bayu ingin semakin dekat. Suatu hari, setelah kelas selesai, Karina kembali menghampiri Bayu di ruang dosen. "Pak, saya ingin minta bantuan," katanya dengan nada manja. Bayu menatapnya curiga. "Bantuan apa?" "Saya ingin pergi keluar kota akhir pekan ini, tapi belum pernah ke sana sendirian. Saya pikir, mungkin Bapak tahu tempat yang bagus untuk dikunjungi." Bayu tersenyum tipis. "Kamu mau liburan?" Karina mengangguk. "Iya, kadang butuh waktu untuk menyegarkan pikiran, kan? Saya pikir Bapak pasti juga butuh waktu untuk istirahat dari kesibukan kampus." Bayu terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Karina menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Kalau Bapak mau, mungkin kita bisa jalan-jalan bersama." Bayu merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen di mana ia seharusnya menarik garis batas. Ia bisa menolak, bisa mengatakan tidak, bisa menghentikan semuanya sebelum semuanya terlanjur jauh. Namun, yang keluar dari mulutnya justru hal lain. "Kamu mau pergi kemana?" Karina tersenyum penuh kemenangan. "Tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Biar kita bisa benar-benar menikmati waktu." Dan disitulah semuanya mulai berubah. Bayu seharusnya mundur. Ia seharusnya mengabaikan pesan Karina yang mengajaknya pergi. Ia seharusnya memikirkan Nadia, istrinya yang sudah menemaninya selama 10 tahun. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang memberontak. Mungkin rasa jenuh. Mungkin dorongan yang selama ini ia tekan. Atau mungkin karena Karina benar-benar tahu cara menariknya ke dalam permainan ini. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, Bayu membalas pesan Karina. "Bayu, kapan kamu mau pergi?" "Karina, akhir pekan ini. Aku sudah pesan hotel, tinggal berangkat. Kalau Bapak mau, aku bisa tambahkan 1 kamar lagi." "Bayu, baiklah." Jawaban itu keluar begitu saja, tanpa ragu, tanpa pertimbangan panjang. Dan sejak saat itu, Bayu tahu, ia telah melangkah ke dalam sesuatu yang sulit untuk dihentikan. Hari Sabtu pagi, Bayu berangkat lebih dulu dari rumah. Ia mengatakan pada Nadia bahwa ada seminar dosen di luar kota. Nadia tidak curiga, hanya mengingatkannya untuk hati-hati. Sesampainya di lokasi yang sudah disepakati, Bayu melihat Karina sudah menunggunya di lobi hotel. Gadis itu mengenakan dress berwarna krem yang sederhana tetapi tetap terlihat anggun. Rambutnya diikat ke belakang, membuat wajahnya terlihat lebih segar dan cantik. Bayu menelan ludah.
Untuk pertama kalinya, ia melihat Karina dalam suasana yang berbeda, bukan sebagai mahasiswa di kelasnya, tetapi sebagai seorang wanita yang benar-benar menarik. "Pak Bayu." Karina menyapanya dengan senyum manis. "Akhirnya sampai juga." Bayu mengangguk, berusaha tetap tenang. "Kamu sudah check-in?" Karina mengangguk. "Sudah. Aku pesan 2 kamar. Tapi kalau Bapak merasa lebih nyaman, kita bisa ganti ke suite yang lebih besar." Bayu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Lihat saja nanti." Setelah meletakkan barang-barang mereka di kamar masing-masing, Karina mengajak Bayu berjalan-jalan di tepi pantai yang tidak jauh dari hotel. Angin sepau-sepau menerpa wajah mereka, membawa aroma laut yang menyegarkan. "Ini pertama kalinya aku pergi seperti ini dengan dosen," kata Karina sambil tertawa kecil. Bayu tersenyum. "Dan ini pertama kalinya aku pergi seperti ini dengan mahasiswa." Karina menoleh ke arahnya, menatap dengan mata yang sulit dibaca. "Jadi, menurut Bapak, ini salah?" Bayu menarik napas dalam. "Tentu saja. Tapi Bapak tetap di sini." Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap lautan yang terbentang luas di depannya, mencoba mengabaikan fakta bahwa ia tidak bisa menolak godaan ini. Tanpa disadari, Karina mendekat. Tangannya menyentuh lengan Bayu dengan lembut. "Pak Bayu," panggilnya dengan suara lembut. Bayu menoleh, dan di saat itu, Karina menatapnya dengan cara yang berbeda. Tatapan penuh makna, tatapan yang tidak lagi sekadar kekaguman seorang mahasiswa kepada dosennya. Sesuatu dalam diri Bayu runtuh. Dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Karina sudah bersandar di bahunya. Malam harinya, setelah makan malam bersama, Karina mengirim pesan kepada Bayu. "Karina, Bapak masih bangun." Bayu, "Iya." "Kenapa?" "Karina, aku bosan sendirian di kamar. Boleh aku main ke kamar Bapak sebentar?" Bayu menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya mengetik balasan. Beberapa menit kemudian, Karina mengetuk pintu kamarnya. Saat Bayu membukakan pintu, ia melihat Karina mengenakan piyama satin berwarna navy yang terlihat begitu menggoda. "Maaf mengganggu," kata Karina dengan senyum jahil. Bayu hanya tersenyum tipis. "Masuklah." Karina melangkah masuk, duduk di sofa dekat tempat tidur. Ia melihat sekeliling. "Kamar Bapak lebih besar dari kamarku." Bayu tertawa kecil. "Keuntungan jadi orang yang lebih tua." Karina menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Pak Bayu," panggilnya pelan. "HM." Karina menggigit bibirnya, lalu dengan berani berkata, "Kalau aku bilang aku menyukai Bapak, apakah itu salah?" Bayu merasakan dadanya berdegup kencang. Ia tahu ia seharusnya menjauh. Ia tahu ia seharusnya menghentikan semua ini. Tapi saat Karina bangkit dari sofa dan berjalan mendekatinya, ia tidak bisa bergerak. Dan ketika tangan Karina menyentuh pipinya, Bayu tahu bahwa malam ini, ia telah melangkah terlalu jauh. Malam itu, waktu seolah berhenti bagi Bayu. Ia berdiri terpaku, merasakan tangan Karina yang lembut menyentuh pipinya. Napas gadis itu begitu dekat, matanya menatap Bayu dengan sorot yang penuh godaan sekaligus ketulusan. Bayu bisa saja mundur. Ia bisa saja mengatakan bahwa ini salah, bahwa mereka tidak seharusnya berada di posisi seperti ini. Tetapi pikirannya kabur, diliputi oleh sesuatu yang telah lama hilang dalam kehidupannya. Perasaan diinginkan, dicari, dan dihargai dengan cara yang berbeda. "Pak Bayu." Suara Karina terdengar lirih, hampir seperti bisikan. "Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku suka Bapak." Bayu menelan ludah. Kata-kata itu membakar seluruh pertahanannya. Ia tahu bahwa sebagai dosen, sebagai suami, seharusnya ia tidak membiarkan hal ini terjadi. Tetapi saat Karina semakin mendekat, hatinya tidak bisa lagi melawan.
Aku juga tidak tahu sejak kapan. Jawab Bayu. Suaranya bergetar. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Karina tersenyum tipis. Lalu tanpa ragu, ia meletakkan kepalanya di dada Bayu. Kalau begitu, jangan berpikir. Untuk malam ini saja, biarkan kita seperti ini. Momen yang tak bisa dihindari. Bayu menutup matanya, merasakan tubuh mungil Karina yang bersandar padanya. Ia menghirup aroma parfum lembut yang membangkitkan sensasi asing dalam dirinya. Perlahan, tangannya terangkat, ragu-ragu sebelum akhirnya menyentuh bahu Karina. Karina mendongak, menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Bapak menyesal ada di sini. Bayu menggeleng. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi saat ini, aku tidak ingin pergi. Karina tersenyum. Ia meraih tangan Bayu dan menggenggamnya erat, seolah ingin memastikan bahwa laki-laki di hadapannya tidak akan menghilang. Kalau begitu, jangan lepaskan aku. Dan malam itu, di kamar hotel yang sunyi, Bayu menyerah pada perasaannya. Pagi yang menghadirkan realita. Matahari pagi menembus celah tirai, membanjiri ruangan dengan cahaya keemasan. Bayu terbangun perlahan, merasakan hangatnya tubuh Karina yang masih tertidur di sampingnya. Ia menghela napas panjang, menatap langit-langit dengan perasaan yang bercampur aduk. Semalam terasa seperti mimpi, sesuatu yang begitu jauh dari realitas kehidupannya. Namun, kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah menyeberang batas yang seharusnya tidak pernah ia lewati. Karina menggeliat kecil, lalu membuka matanya. Saat melihat Bayu menatapnya, ia tersenyum lembut. "Pagi, Pak Bayu." Bayu mengusap wajahnya, mencoba menenangkan pikirannya. "Pagi." Karina menatapnya dengan mata penuh kasih, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Bayu. "Aku senang kita di sini." Bayu terdiam. Ia tidak bisa membalas perkataan Karina dengan jujur. Ada kebahagiaan dalam dirinya, tetapi juga ketakutan. Pagi itu, Bayu masih terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar hotel dengan perasaan kacau. Ia bisa merasakan Karina masih bersandar di dadanya. Napas gadis itu lembut dan tenang, seolah tak ada beban yang mengganggunya. Tapi bagi Bayu, semuanya terasa begitu berat. Semalam, ia telah melangkah terlalu jauh. Ia telah menodai kesetiaannya pada Nadia, istrinya yang setia. Ia telah mengkhianati prinsip yang selama ini ia pegang teguh sebagai seorang dosen. Namun, yang lebih mengerikan adalah, ia tidak menyesal. Karina menggeliat kecil, lalu membuka matanya. Begitu melihat Bayu masih terjaga, ia tersenyum manis. "Selamat pagi, Pak Bayu," katanya dengan suara serak khas orang yang baru bangun tidur. Bayu menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia membalas dengan senyum tipis. "Pagi." Karina mengusap matanya, lalu duduk sambil menarik selimut ke tubuhnya. "Kenapa bangun sepagi ini? Apa Bapak menyesal?" tanyanya dengan nada menggoda, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. Bayu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, "Aku tidak tahu." Karina menggigit bibirnya, lalu menunduk. "Aku tahu ini salah. Tapi aku juga tahu, aku tidak ingin ini berakhir begitu saja." Bayu menarik napas dalam. "Karina." Karina menoleh, lalu meraih tangan Bayu dan menggenggamnya erat. "Aku nggak mau kita hanya menganggap ini sebagai kesalahan. Aku suka Bapak. Aku nggak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin Bapak ada di sisiku, meskipun hanya sebentar." Bayu menatapnya lekat-lekat. Gadis ini begitu muda, penuh semangat, dan tanpa beban. Sementara dirinya, ia sudah terikat dalam pernikahan, dalam tanggung jawab yang tidak bisa begitu saja ia abaikan. Namun, saat Karina mendekat dan mengecup pipinya dengan lembut, semua logika itu perlahan memudar. "Ayo,
Kita jalan-jalan lagi hari ini, kata Karina dengan senyum manja. Aku ingin menikmati waktu ini selama mungkin. Dan Bayu, sekali lagi, tidak bisa menolak. Hari yang indah, dosa yang tertinggal. Hari itu, Bayu dan Karina menghabiskan waktu bersama. Mereka berjalan di tepi pantai, tertawa, makan di restoran kecil yang romantis, dan menikmati senja di balkon hotel mereka. Bayu merasa hidupnya seperti kembali muda. Tidak ada beban pekerjaan, tidak ada rutinitas membosankan, tidak ada tekanan sebagai kepala keluarga. Bersama Karina, ia merasa bebas. Saat malam tiba, mereka kembali ke kamar masing-masing. Namun, sebelum berpisah, Karina menatap Bayu dengan tatapan menggoda. Kita nggak harus tidur terpisah, kan? Bisiknya. Bayu tahu, jika ia mengiyakan, ia akan semakin sulit melepaskan diri dari hubungan ini. Tapi sekali lagi, ia tidak bisa menolak Karina. Malam itu, mereka kembali larut dalam perasaan yang seharusnya tidak pernah ada. Bayangan Nadia yang mulai menghantui. Saat Bayu akhirnya tertidur di samping Karina, ponselnya bergetar pelan di atas meja. Satu pesan masuk dari Nadia. Mas, kamu baik-baik saja? Kenapa nggak ada kabar seharian? Bayu tidak menyadarinya. Ia masih terjebak dalam dunia yang telah ia ciptakan sendiri. Dunia penuh gairah, kebebasan, dan dosa yang cepat atau lambat akan menuntut konsekuensi. Bayu duduk di kursi pesawat dengan perasaan gelisah. Karina tertidur di sampingnya. Wajahnya terlihat damai setelah akhir pekan yang mereka habiskan bersama. Tapi di dalam hati Bayu, perasaan damai itu sama sekali tidak ada. Ia menatap layar ponselnya. Ada beberapa pesan dari Nadia yang belum ia balas. Nadia, Mas, kamu baik-baik saja? Kenapa nggak ada kabar seharian? Mas, kamu sibuk banget ya? Aku kangen. Mas, kamu udah sampai hotel? Jangan lupa istirahat, ya. Bayu mengusap wajahnya. Ia merasa bersalah. Nadia sama sekali tidak curiga, hanya khawatir dan merindukannya seperti istri yang setia. Ketika pesawat mendarat, Bayu dan Karina berpisah di bandara untuk menghindari kecurigaan. Karina tersenyum kecil sebelum pergi, lalu berbisik, "Jangan terlalu lama menghindariku, Pak." Bayu hanya mengangguk, lalu melangkah pergi. Ia tahu hubungan ini semakin sulit untuk dihentikan. Nadia mulai curiga. Saat sampai di rumah, Nadia menyambutnya dengan pelukan hangat. "Mas capek?" tanyanya lembut. Bayu tersenyum kecil. "Lumayan. Aku udah siapkan makan malam. Mas pasti lapar, kan?" Bayu mengangguk, berusaha bersikap seperti biasa. Tapi entah kenapa, Nadia memandangnya lama, seolah mencari sesuatu di wajahnya. "Kamu kenapa?" tanya Bayu, mencoba terdengar santai. Nadia menggeleng pelan. "Nggak apa-apa. Cuma, rasanya ada yang beda dari Mas." Bayu merasa tenggorokannya kering. "Beda gimana?" Nadia mengangkat bahu. "Nggak tahu. Tapi ya sudahlah. Mungkin aku cuma terlalu rindu." Bayu hanya tersenyum dan menarik Nadia ke dalam pelukannya. Tapi di dalam hati, ia tahu, Nadia mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Tanda-tanda yang mulai terlihat. Hari-hari berlalu, dan Bayu kembali ke rutinitasnya sebagai dosen. Namun, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia semakin sering mengecek ponselnya, menunggu pesan dari Karina. Ia mulai mencari alasan untuk bisa bertemu gadis itu di luar jam kuliah. Sementara itu, Nadia semakin sering mengamati suaminya. Suatu malam, saat Bayu sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Nadia yang kebetulan lewat melihat layar ponsel itu menyala. Sebuah pesan muncul. "Karina, aku kangen, Pak. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Nadia terdiam. Aliran darahnya terasa membeku.
Siapa Karina? Dan kenapa ia mengirim pesan seperti itu kepada Bayu? Ketika Bayu keluar dari kamar mandi, Nadia sudah kembali ke tempat tidur, berpura-pura membaca buku. Tapi pikirannya tidak bisa tenang. Sesuatu sedang terjadi, dan ia harus mencari tahu apa itu. Nadia berusaha tetap tenang setelah membaca pesan dari Karina di ponsel Bayu. Ia tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti yang jelas. Namun, ada sesuatu di hatinya yang berkata bahwa firasat buruk ini tidak boleh diabaikan. Malam itu, ia berbaring di samping Bayu, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Siapa Karina? Mengapa gadis itu mengirim pesan seperti itu? Apakah mungkin suaminya, pria yang selama ini ia percaya, sedang menyembunyikan sesuatu? Nadia menghela napas pelan, menatap punggung Bayu yang sudah tertidur. Ada kehangatan yang dulu ia rasakan setiap kali menatap suaminya seperti ini, tetapi kini yang tersisa hanyalah kegelisahan. Perubahan sikap Bayu. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai lebih memperhatikan suaminya. Bayu memang masih pria yang sama, tenang, bertanggung jawab, dan selalu menunjukkan perhatian pada keluarganya. Tapi ada hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda. Ponselnya selalu dalam genggaman. Dulu, Bayu sering meninggalkan ponselnya di meja atau sofa begitu saja. Tapi sekarang, ponsel itu seperti bayangan yang tidak pernah lepas dari tangannya. Bahkan saat tidur, Bayu menyimpannya di bawah bantal. Sering tersenyum sendiri saat membaca pesan. Beberapa kali, Nadia memergoki Bayu tersenyum kecil saat melihat layar ponselnya. Saat Nadia bertanya ada apa, Bayu hanya menjawab singkat, "Gak ada apa-apa." Menghindari kontak mata. Bayu selalu menatap mata Nadia saat berbicara, tetapi belakangan ini, ia sering mengalihkan pandangan atau terlihat gugup jika Nadia menatapnya terlalu lama. Lebih sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Bayu mulai sering pulang larut malam dengan alasan ada rapat atau tugas tambahan di kampus. Padahal, sebelumnya ia jarang membawa pekerjaan keluar jam mengajarnya. Suatu malam, ketika Bayu sudah tertidur, Nadia merasa dorongan kuat untuk mencari tahu kebenaran. Ia tahu itu bukan tindakan yang baik, tetapi hatinya dipenuhi kecemasan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel Bayu dan mencoba membuka kunci layar. Namun, ternyata Bayu sudah mengubah kata sandinya. Jantung Nadia berdegup kencang. Dulu, Bayu tidak pernah mengganti kata sandi ponselnya. Jika ia melakukannya sekarang, itu berarti ada sesuatu yang ingin disembunyikannya. Nadia mengembalikan ponsel itu ke tempat semula, lalu menatap wajah suaminya yang tertidur nyenyak. "Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Mas?" bisiknya pelan. Bayu yang semakin jauh. Sementara itu, di kampus, Bayu semakin sulit menghindari Karina. Gadis itu semakin berani mendekatinya di depan mahasiswa lain, meskipun tetap dalam batas yang tidak mencurigakan. "Pak, nanti siang ada waktu?" tanya Karina dengan suara pelan saat mereka berada di perpustakaan. Bayu melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. "Kenapa?" "Aku ingin makan siang bareng," kata Karina dengan senyum menggoda. "Aku kangen." Bayu menelan ludah. Ia tahu ia seharusnya berhenti. Ia tahu semakin lama ia berada di dekat Karina, semakin sulit baginya untuk melepaskan diri. Tapi ketika Karina menatapnya dengan mata penuh harapan, ia tidak bisa menolak. "Oke, tapi kita harus hati-hati," jawab Bayu akhirnya. Karina tersenyum puas. "Bapak tenang saja. Aku pandai menyimpan rahasia." Namun, Bayu tidak tahu bahwa rahasia itu tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Nadia memulai penyelidikan. Di rumah, Nadia mulai menyusun rencana. Ia tidak ingin asal menuduh tanpa bukti yang kuat. Maka, ia mulai mengamati pergerakan suaminya dengan lebih teliti. Setiap kali Bayu pulang larut malam, Nadia diam-diam mencatat jamnya.
Ia juga mulai mengecek dompet suaminya saat Bayu mandi, mencari tanda-tanda yang mencurigakan, struk makan malam dari restoran mahal, tiket parkir di tempat yang tidak biasa, atau bahkan catatan kecil dari seseorang. Dan akhirnya, pada suatu hari, Nadia menemukan sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Di saku jas Bayu, ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang rapi. "Aku senang bisa bersamamu hari ini. Jangan terlalu lama menghindariku. Karina." Nadia menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Nama itu, Karina. Gadis yang mengirim pesan ke ponsel suaminya. Jadi, firasatnya selama ini benar. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Matanya mulai memanas. Bayu, suami yang selama ini ia percaya, ternyata menyembunyikan sesuatu darinya. Kini, Nadia hanya punya satu tujuan, menemukan kebenaran, apapun risikonya. Nadia duduk diam di ruang tamu, menatap secari kertas kecil di tangannya. Kata-kata yang tertulis di sana terus terngiang di kepalanya. "Aku senang bisa bersamamu hari ini. Jangan terlalu lama menghindariku." Karina hati merah dua. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Ini bukan sekadar firasat lagi. Ini adalah bukti. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Menunggu? Bertanya langsung pada Bayu? Atau mengawasinya lebih lama? Tetapi semakin lama ia berpikir, semakin amarah menguasai dirinya. Bayu telah berbohong. Bayu telah mengkhianatinya. Pintu rumah terbuka. Nadia segera menyelipkan kertas itu ke saku bajunya dan menoleh. Bayu masuk dengan langkah santai, terlihat lelah. "Aku pulang," katanya sambil melepas sepatu. Nadia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan mata penuh kekecewaan. Bayu menyadari keheningan itu. Ia mengerutkan kening dan mendekat. "Kenapa? Kamu sakit?" Nadia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, tapi gagal. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, "Kamu pergi dengan siapa hari ini?" Bayu terdiam sesaat. "Hah? Maksudmu?" "Jangan pura-pura, Mas." Nadia bangkit dari sofa, menatap suaminya dengan tatapan tajam. "Kamu pergi sama siapa?" Bayu menghela napas, mencoba bersikap tenang. "Aku habis rapat di kampus." "Kenapa?" Nadia tertawa kecil, tetapi penuh kepedihan. "Rapat di kampus." Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan kertas yang ia temukan di jas Bayu, lalu menyodorkannya ke depan suaminya. "Terus, ini apa?" Bayu melihat kertas itu dan wajahnya langsung berubah. Matanya membesar, napasnya tercekat. "Jangan terlalu lama menghindariku." Suara Nadia bergetar. "Siapa Karina, Mas?" Bayu tidak langsung menjawab. Rahangnya mengeras. Ia tampak berusaha mencari alasan. "Jawab, Mas." Suara Nadia meninggi. Bayu akhirnya membuka mulut. Suaranya lebih pelan. "Dia mahasiswa." "Mahasiswa?" Nadia tersenyum sinis. "Jadi, benar? Kamu selingkuh sama mahasiswa kamu sendiri?" "Enggak seperti itu, Nat." Bayu berusaha mendekat, tetapi Nadia mundur selangkah. "Terus, kayak apa? Kayak gimana?" Nadia menunjuk kertas itu. Kata-kata ini, hati di belakang namanya. "Ini bukan hubungan biasa, Mas." Bayu mengusap wajahnya, frustrasi. "Aku bisa jelasin." "Jelasin apa?" Nadia melempar kertas itu ke lantai. "Jelasin gimana kamu jalan sama perempuan lain? Gimana kamu bohong ke aku setiap malam? Gimana kamu ngelakuin ini di belakang istrimu yang selalu percaya sama kamu?" "Sudah, Nadia." Bayu menaikkan suaranya. "Aku bilang aku bisa jelasin." Nadia terdiam, terkejut melihat suaminya yang selama ini lembut tiba-tiba membentaknya.
Tetapi kemarahan dalam dirinya tidak mereda. Jangan-jangan ini bukan pertama kalinya, ya? Suara Nadia lebih rendah, tetapi penuh dengan luka. Kamu pernah selingkuh sebelumnya? Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap Nadia dengan wajah penuh rasa bersalah. Dan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Air mata Nadia mulai menggenang. Aku ini apa buat kamu, Mas? Suaranya bergetar. Apa aku udah nggak cukup? Bayu mencoba mendekat lagi, tetapi kali ini Nadia mundur lebih jauh. Jangan sentuh aku. Ruangan terasa begitu sunyi, hanya suara napas keduanya yang terdengar. Akhirnya, Bayu menghela napas panjang dan berkata pelan, "Aku minta maaf." Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu pikir maaf bisa menyembuhkan luka ini? Bayu tidak bisa menjawab. Akhirnya, Nadia mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Kamu mau kemana? Tanya Bayu. Nadia menoleh dengan mata penuh kemarahan dan kekecewaan. Aku butuh waktu, Mas. Aku nggak bisa ada di sini sekarang. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia membuka pintu dan pergi. Meninggalkan Bayu yang berdiri di sana, dikelilingi oleh bayangan kesalahannya sendiri. 2 hari telah berlalu sejak pertengkaran besar antara Nadia dan Bayu. Sejak malam itu, Nadia memilih tinggal sementara di rumah orang tuanya, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin ia merasa gelisah. Kata-kata Bayu terus terngiang di kepalanya. Permintaan maafnya yang terdengar begitu lemah, begitu tidak berarti. Nadia tahu, ia tidak bisa hanya diam dan menunggu Bayu memberikan jawaban yang jujur. Ia harus mencari kebenarannya sendiri. Dan hari ini, ia memutuskan untuk pergi ke kampus Bayu. Langkah yang membawa luka. Dengan mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam, Nadia berjalan memasuki lingkungan kampus tempat suaminya mengajar. Ia belum pernah datang ke sini sebelumnya, tetapi kali ini, ia datang bukan sebagai istri yang bangga terhadap suaminya, melainkan sebagai wanita yang dikhianati. Matanya menyapu sekeliling, mencari sosok Bayu. Ia tidak tahu di mana tepatnya suaminya berada, tetapi instingnya membawanya menuju area kantin dosen yang berdekatan dengan taman kecil. Saat ia semakin mendekat, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di salah satu sudut taman, di bawah pohon rindang, ia melihat Bayu bersama seorang gadis muda. Gadis itu tersenyum manja, tangannya menyentuh lengan Bayu dengan lembut. Mereka duduk berdekatan, terlalu dekat untuk hubungan antara dosen dan mahasiswa. Nadia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Napasnya tercekat. Itu Karina. Dan yang lebih menyakitkan, Bayu tidak menolaknya. Ia bahkan tersenyum pada Karina. Tatapan matanya penuh kehangatan. Tatapan yang dulu hanya menjadi milik Nadia. Kehancuran yang tak bisa dihindari. Tanpa sadar, Nadia melangkah maju, tangannya mengepal. Ia tidak peduli dengan orang-orang di sekitar. Ia tidak peduli dengan status Bayu sebagai dosen. Ia hanya ingin keadilan untuk dirinya sendiri. Bayu. Suara Nadia bergema di sekitar taman, membuat beberapa mahasiswa menoleh. Bayu tersentak. Wajahnya seketika pucat saat melihat sosok istrinya berdiri hanya beberapa meter darinya. Karina, yang awalnya tertawa kecil, juga terdiam. Ekspresinya berubah cemas. Nadia mendekat dengan cepat. Matanya berkaca-kaca tetapi penuh kemarahan. Jadi ini alasan kamu sering pulang malam? Ini alasan kamu ngubah password ponselmu? Ini alasan kamu terus bohong sama aku? Nadia, ini nggak seperti yang kamu pikir. Diam, Mas. Nadia membentaknya, membuat beberapa mahasiswa yang berada di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Karina tampak gelisah, lalu mencoba berdiri. Bu,
Ini cuma salah paham. Nadia menoleh tajam padanya. Kamu diam. Suaranya penuh amarah. Kamu tahu dia sudah punya istri, kan? Tapi tetap saja kamu goda. Karina terdiam, tampak tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Bayu berdiri dan mencoba meraih tangan Nadia. Dengar dulu penjelasanku. Nadia mundur, air matanya mulai jatuh. Aku udah cukup dengar kebohonganmu, Mas. Bayu terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti tidak punya cara untuk mengelak. Mata Nadia menatap suaminya dengan penuh luka. Aku menyerahkan hidupku untukmu. Aku percaya padamu. Tapi kamu menghancurkan semuanya. Suaranya bergetar. Hampir tidak bisa ia tahan lagi. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan mereka. Beberapa mahasiswa yang mengenal Bayu terlihat kaget, sementara yang lain hanya menonton dengan rasa ingin tahu. Nadia menatap Karina untuk terakhir kalinya, lalu kembali menatap suaminya. Aku nggak akan tinggal diam, Mas, katanya lirih tetapi penuh ketegasan. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan ini selamanya? Ia menarik napas dalam, lalu berbalik dan berjalan pergi. Bayu tidak mengejarnya. Dan itu hanya membuat hati Nadia semakin hancur. Nadia berjalan keluar dari lingkungan kampus dengan langkah tergesa-gesa. Dadanya terasa sesak, pikirannya berkecamuk. Air mata sudah tak bisa ia tahan lagi, mengalir deras membasahi pipinya. Ia tak menyangka, setelah sekian lama membangun rumah tangga dengan Bayu, semuanya bisa runtuh begitu saja dalam hitungan detik. Bayu tidak mengejarnya. Bayu bahkan tidak mencoba memberikan alasan lain. Semua itu semakin menguatkan bahwa hubungan suaminya dengan Karina bukan hanya sekadar kesalahpahaman, tetapi sebuah pengkhianatan yang nyata. Di parkiran, Nadia masuk ke dalam mobil dan menutup pintu dengan kasar. Ia memukul kemudi dengan frustrasi. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega? Matanya masih terasa panas, tapi ia tahu, menangis tidak akan mengubah keadaan. Ia harus mengambil langkah. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang sudah ternoda seperti ini. Sementara itu, di dalam kampus, Bayu masih berdiri di tempat yang sama. Beberapa mahasiswa masih berbisik-bisik, ada yang menatapnya dengan rasa ingin tahu, ada pula yang memandangnya dengan tatapan tidak suka. Karina berdiri di sampingnya, menggigit bibirnya dengan cemas. Pak, maaf. Suaranya lirih. Bayu menoleh, menatap Karina dengan ekspresi rumit. Ia tidak marah, tetapi juga tidak bisa mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Aku harus pergi, kata Bayu akhirnya. Tanpa menunggu jawaban dari Karina, Bayu melangkah cepat meninggalkan taman. Ia butuh waktu untuk berpikir. Namun, dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia telah melakukan kesalahan besar. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Nadia menghadapi kenyataan. Setelah pulang ke rumah orang tuanya, Nadia mengurung diri di kamar. Ibunya yang melihatnya menangis sejak datang berulang kali bertanya, tetapi Nadia belum siap untuk berbicara. Malam harinya, setelah emosinya sedikit mereda, Nadia akhirnya mengambil ponselnya. Ada beberapa pesan dari Bayu. Bayu, Nat, kita harus bicara. Aku bisa jelasin semuanya. Aku tahu aku salah, tapi tolong kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Nadia membaca pesan-pesan itu dengan perasaan hampa. Kata-kata Bayu terasa kosong baginya sekarang. Setelah berpikir lama, ia akhirnya membalas. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Aku sudah melihat semuanya dengan mataku sendiri. Hanya itu yang ia kirimkan.
Ia tidak ingin mendengar alasan lagi. Tidak ingin diberi janji manis lagi. Luka yang Bayu berikan sudah terlalu dalam. Dan mungkin, hubungan mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Malam itu, setelah pesan singkat dari Nadia dikirim, ponselnya kembali bergetar. Bayu menelepon. Nadia menatap layar yang berkedip dengan nama suaminya. Hatinya penuh dilema. Ia bisa saja mengabaikannya, tapi ia juga ingin mendengar apa lagi yang Bayu akan katakan. Dengan napas berat, ia menggeser layar dan menerima panggilan. "Halo." Suaranya dingin. "Nat, tolong, jangan tutup teleponnya." Suara Bayu terdengar cemas di seberang sana. "Kita perlu bicara. Aku mohon." "Apa lagi yang mau kamu jelasin, Mas?" Suara Nadia mulai meninggi. "Aku udah lihat semuanya. Dengan mataku sendiri. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu." "Nyakitin aku?" Nadia tertawa pahit. "Kamu pikir aku nggak terluka, Mas? Kamu pikir aku bisa pura-pura nggak tahu kalau suamiku sendiri selingkuh sama mahasiswanya?" Bayu terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Aku hilaf, Nat." "Hilaf?" Nadia mencengkeram ponselnya dengan erat. "Kamu mau bilang ini cuma kesalahan sesaat? Terus berapa kali kamu hilaf sama perempuan itu, Mas?" Bayu menghela napas panjang. "Aku nggak mau berdebat di telepon. Aku mau ketemu. Aku mau bicara langsung sama kamu." "Ngapain?" Nadia mendengus. "Biar kamu bisa bohong lagi? Biar kamu bisa bilang ini semua nggak seperti yang aku pikir. Aku nggak mau kehilangan kamu, Nat." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam sejenak. Air matanya kembali menggenang. "Kalau kamu nggak mau kehilangan aku," suaranya bergetar, "kenapa kamu tega ngelakuin ini?" Bayu tak bisa menjawab. Kemarahan Nadia semakin memuncak. "Jawab, Mas. Kenapa kamu tega ngancurin rumah tangga kita? Aku ini istrimu, ibu dari anak-anakmu. Aku udah nemenin kamu dari nol. Tapi ini balasan yang aku dapat. Aku bodoh, Nat." Suara Bayu melemah. "Aku nggak pernah bermaksud nyakitin kamu. Aku nggak tahu gimana semuanya jadi begini." "Jadi kamu selingkuh tanpa sadar?" Nadia tertawa sinis. "Itu alasan terbaik yang bisa kamu kasih?" "Nadia, aku minta maaf." "Maaf?" Nadia berteriak. "Maaf kamu pikir cukup untuk nyembuhin semua luka ini? Maaf nggak akan ngapus pengkhianatan kamu, Mas." Hening. Bayu mencoba menenangkan napasnya sebelum akhirnya berkata pelan. "Aku mau ketemu kamu, Nat. Aku mau ngomong langsung." Nadia mengepalkan tangannya. Ia ingin menolak, tetapi ada sesuatu di dalam hatinya yang membuatnya ingin melihat Bayu untuk terakhir kalinya. Untuk menatap matanya dan memastikan bahwa pria yang dulu ia cintai sepenuh hati itu benar-benar telah berubah menjadi orang asing. "Besok siang," kata Nadia akhirnya. "Di rumah." Lalu, sebelum Bayu sempat berkata apa-apa lagi, ia menutup telepon. Tangannya gemetar, air matanya kembali jatuh. Besok, semuanya akan berakhir. Siang itu, Nadia duduk di ruang tamu rumahnya dengan ekspresi dingin. Pikirannya sudah bulat. Ia tidak akan membiarkan Bayu terus bermain-main dengan hatinya. Setelah semalaman menangis dan berpikir, ia sadar satu hal. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan pengkhianatan. Cinta, rasa sayang, kenangan bersama, semua itu tidak cukup untuk mempertahankan sesuatu yang sudah hancur. Pintu rumah terbuka. Bayu masuk dengan langkah ragu. Wajahnya tampak lelah, sorot matanya penuh kecemasan. Nadia tidak berdiri untuk menyambutnya. Ia hanya menatap suaminya dengan ekspresi kosong. "Kamu udah makan?"
Tanya Bayu pelan. Nadia mengerutkan kening. Kita bukan mau bicara soal itu, Mas. Bayu menghela napas. Nat, aku tahu aku salah. Aku nggak akan membela diri lagi. Aku cuma mau kamu tahu kalau aku benar-benar menyesal. Nadia tertawa kecil. Tapi bukan karena lucu. Menyesal? Nadanya sarkastik. Menyesal karena ketahuan atau karena benar-benar sadar telah menyakiti aku? Bayu terdiam. Ia tahu tidak ada jawaban yang bisa benar-benar meredakan kemarahan Nadia. Aku bodoh, Nat, lanjutnya. Aku kehilangan kendali. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku masih sayang sama kamu. Sungguh. Nadia menatap mata suaminya, mencari kebenaran di balik kata-katanya. Namun, ia tidak menemukan apapun selain penyesalan yang terlambat. Kalau kamu masih sayang sama aku, suara Nadia bergetar. Kenapa kamu tega menghancurkan pernikahan kita? Bayu menunduk, tidak bisa menjawab. Nadia menarik napas panjang. Aku sudah mengambil keputusan, Mas. Bayu mengangkat wajahnya, tampak waspada. Keputusan apa? Nadia merogoh sesuatu dari tasnya dan meletakkan selembar dokumen di atas meja. Gugatan cerai. Bayu terhenyak. Matanya membesar saat membaca tulisan itu. Nadia, jangan. Suaranya hampir berbisik. Aku nggak bisa lagi, Mas. Suara Nadia tegas. Aku sudah mencoba. Aku sudah bertahan. Tapi aku sadar. Mempertahankan sesuatu yang sudah hancur hanya akan menyakitiku lebih dalam. Bayu menggeleng, menatap Nadia dengan mata memohon. Tolong, jangan lakukan ini. Aku janji akan berubah. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Sudah terlambat. Bayu bangkit dari duduknya, berjalan mendekat dan berlutut di hadapan Nadia. Aku mohon, Nadia. Suaranya penuh kepedihan. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku janji akan menebus semua kesalahanku. Aku janji akan jadi suami yang lebih baik, ayah yang lebih baik untuk anak-anak kita. Air mata Nadia jatuh, tapi ia tidak mau goyah. Kamu pikir aku bisa melupakan semuanya begitu saja, Mas? Suaranya lirih, tapi tegas. Kamu pikir aku bisa hidup dengan seseorang yang sudah mengkhianati kepercayaanku? Bayu tertunduk, bahunya bergetar. Ini bukan soal aku masih cinta atau tidak, lanjut Nadia. Ini soal harga diri. Aku nggak bisa menghabiskan hidupku dengan seseorang yang tega menusukku dari belakang. Suasana hening. Bayu terisak pelan, sesuatu yang belum pernah Nadia lihat sebelumnya. Namun, hatinya sudah mati rasa. Pelan-pelan, Nadia berdiri. Aku akan tetap menghormati kamu sebagai ayah dari anak-anak kita, katanya. Tapi sebagai suami dan istri, kita sudah selesai. Bayu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menatap wanita yang dulu ia cintai, yang dulu ia sakiti, berjalan pergi meninggalkannya, untuk selamanya. Dan ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Setelah Bayu menandatangani surat cerai, Nadia berpikir semuanya akan selesai begitu saja. Namun, nyatanya, perasaan itu tidak secepat itu menghilang. Luka di hatinya masih menganga, meskipun ia telah berusaha tegar. Hari-harinya terasa kosong. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebersamaan kini terasa sepi. Tidak ada lagi suara Bayu yang menyapanya di pagi hari, tidak ada lagi obrolan kecil di meja makan, dan yang paling terasa, tidak ada lagi sosok suami di sampingnya setiap malam. Meski Bayu sudah pergi, bayangannya masih tertinggal di rumah ini. Kamu yakin gak mau pindah ke rumah ibu dulu? Tanya ibunya saat berkunjung beberapa hari setelah perceraian mereka resmi. Nadia menggeleng. Aku butuh waktu untuk sendiri, Bu. Aku harus terbiasa. Ibunya menatapnya dengan prihatin. Kamu nggak harus kuat sendirian, Nak.
Kalau kamu butuh tempat untuk bersandar, ibu selalu ada. Nadia tersenyum kecil, tapi air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak ingin menangis lagi. Namun, meskipun ia mencoba, rasa sakit itu tetap ada. Bayu terpuruk. Di sisi lain, Bayu pun tidak lebih baik. Sejak perceraiannya dengan Nadia, hidupnya terasa kacau. Ia merasa hampa. Rumah yang dulu terasa hangat kini hanya menjadi tempat tinggal tanpa makna. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada Nadia, wanita yang telah ia sakiti, wanita yang telah ia hianati, wanita yang kini tidak lagi menjadi miliknya. Suatu malam, ia membuka galeri di ponselnya, melihat foto-foto lama mereka. Foto pernikahan mereka, foto saat liburan bersama anak-anak, bahkan foto sederhana ketika Nadia tertawa di dapur sambil memasak. "Aku bodoh," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia merindukan Nadia. Ia menyesal, lebih dari yang bisa ia ungkapkan. Tetapi semuanya sudah terlambat. Pertemuan tak terduga. Suatu sore, Nadia pergi ke sebuah kafe kecil di dekat rumahnya untuk menenangkan diri. Ia duduk di sudut ruangan, menatap jendela sambil menikmati secangkir kopi. Namun, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang tak asing memasuki kafe itu. Bayu. Napasnya tercekat. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan pria itu di sini. Bayu juga melihatnya. Sejenak, mereka saling menatap, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Akhirnya, dengan langkah ragu, Bayu berjalan mendekat. "Boleh aku duduk?" tanyanya dengan suara pelan. Nadia terdiam, lalu akhirnya mengangguk. Mereka duduk berhadapan. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. "Bagaimana kabarmu?" tanya Bayu akhirnya. Nadia mengaduk kopinya pelan. "Baik," jawabnya singkat. Bayu mengangguk. Aku minta maaf, Nat." Nadia menghela napas. "Aku tahu." Bayu menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Nadia akhirnya mengangkat wajah dan menatap mata pria yang pernah menjadi suaminya. "Kita sudah memilih jalan masing-masing, Mas," katanya dengan suara lembut, tapi tegas. "Jangan membuat ini lebih sulit lagi." Bayu menunduk, lalu mengangguk pelan. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku masih sayang sama kamu," bisiknya. Nadia tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. "Tapi itu tidak cukup, Mas," katanya. "Cinta saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka." Suasana hening lagi. Setelah beberapa saat, Nadia berdiri. "Aku harus pergi," katanya. Bayu hanya bisa menatapnya, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan kali ini, ketika Nadia melangkah keluar dari kafe, ia tahu dirinya benar-benar sudah melepaskan Bayu. Namun, apakah Bayu benar-benar akan melepaskannya begitu saja? Beberapa minggu setelah pertemuan tak terduga di kafe, kehidupan Bayu semakin berantakan. Tidak hanya kehilangan Nadia, tetapi pekerjaannya pun kini berada di ujung tanduk. Rumor tentang perselingkuhannya dengan Karina menyebar luas di lingkungan kampus. Awalnya, hanya bisik-bisik di antara mahasiswa, tetapi lama-kelamaan, para dosen dan petinggi universitas pun mulai memperhatikannya. Hari ini, Bayu dipanggil oleh dekan ke ruangannya. Ia duduk di hadapan Profesor Harjono, dekan fakultas, yang menatapnya dengan ekspresi serius. "Pak Bayu," suara sang dekan terdengar berat. "Saya yakin Anda sudah tahu alasan kenapa saya memanggil Anda ke sini." Bayu menelan ludah. "Tentang gosip yang beredar itu, Pak." Dekan menghela napas panjang. "Bukan hanya gosip, Pak Bayu. Kami sudah menerima laporan resmi dari beberapa mahasiswa.
Bahkan ada saksi yang melihat kedekatan Anda dengan salah satu mahasiswa di lingkungan kampus. Bayu terdiam. Universitas kita memiliki reputasi, Pak Bayu. Lanjut Dekan dengan nada tegas. Dan skandal semacam ini bisa mencoreng nama baik institusi. Apalagi, Anda adalah seorang dosen yang seharusnya menjadi panutan. Bayu mengusap wajahnya dengan lelah. Ia tahu situasinya semakin buruk, tetapi ia tidak menyangka dampaknya akan sebesar ini. Jadi, apa yang akan terjadi, Pak? Tanyanya akhirnya. Dekan menatapnya dengan penuh kekecewaan. Kami sudah mendiskusikannya dengan pihak rektorat, dan keputusan sudah diambil. Anda akan diberhentikan dari posisi Anda sebagai dosen di universitas ini, efektif mulai minggu depan. Bayu terhenyak. Diberhentikan, suaranya bergetar. Ya, Dekan mengangguk tegas. Kami tidak bisa mentolerir perilaku tidak profesional seperti ini. Ini sudah mencoreng etika akademik dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi mahasiswa. Bayu ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahan sesaat, tetapi ia tahu tidak ada gunanya. Ia sudah kehilangan segalanya. Bayu terpuruk. Setelah keluar dari ruang dekan, Bayu berjalan lunglai di koridor kampus. Beberapa mahasiswa yang melihatnya berbisik-bisik, beberapa bahkan menatapnya dengan tatapan penuh hinaan. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang dulu menjadi kebanggaannya. Ketika sampai di tempat parkir, ia masuk ke dalam mobil dan menghela napas panjang. Pikirannya berkecamuk. Ia sudah kehilangan Nadia. Dan sekarang, ia kehilangan pekerjaannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa hancur. Karina menghilang. Dalam kekacauan ini, satu hal yang membuat Bayu semakin frustrasi adalah Karina, mahasiswi yang menjadi bagian dari kehancurannya. Sejak rumor ini menyebar, Karina menghilang. Ia tidak lagi datang ke kampus, tidak merespons pesan atau telepon Bayu. Bayu mencoba mencarinya, tetapi nihil. Jadi setelah semua ini, dia tinggal pergi begitu saja. Pikirnya pahit. Ia merasa bodoh. Ia mempertaruhkan pernikahannya, reputasinya, dan karirnya untuk seorang gadis yang bahkan tidak mau menghadapi konsekuensi bersamanya. Sekarang, ia benar-benar sendirian. Nadia mendengar kabar ini. Sementara itu, Nadia juga mendengar kabar tentang pemecatan Bayu. Awalnya, ia tidak tahu harus merasa bagaimana. Di satu sisi, ia merasa kasihan. Bagaimanapun, Bayu adalah ayah dari anak-anaknya, dan melihatnya jatuh ke titik terendah seperti ini bukanlah sesuatu yang ia harapkan. Tetapi di sisi lain, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, batin Nadia. Hari-hari berlalu, dan kehidupan terus berjalan. Nadia akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri, jauh dari luka masa lalunya. Ia mulai membuka diri terhadap kemungkinan baru, terhadap kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, Bayu harus berjuang untuk bangkit dari kehancurannya sendiri. Dan meskipun mereka pernah berbagi cerita bersama, takdir telah membawa mereka ke jalan yang berbeda. Karena terkadang, cinta tidak selalu berarti harus memiliki. Dan beberapa kesalahan memang tidak bisa diperbaiki.